hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangtengah, yang saya hormati pula Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Binding, dan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan saya sebagai moderator ya. Pada kegiatan kali ini akan dilakukan aksi nyata untuk pengimbasan ya, modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Pinta dan Bu Indah ya. Langsung saja kita dengarkan dan perhatikan secara seksama penyampaian materi dari Bu Pinta. Kepada Bu Pinta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat pagi rekan-rekan, Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan dan juga seluruh hadirin pada hari ini yang berbahagia. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara aksi nyata guru penggerak, pelatihan guru pendidik penggerak di modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Pinta Indah Naraswari yang berasal dari SDN 02 Belimbing. Saat ini saya mengikuti pendidikan di guru penggerak angkatan 7 di bawah naungan dari BPKP Jateng kelas 137 ya. Untuk hari ini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang konsep kunci penerapan budaya positif yang harus kita ketahui bersama-sama, dan bagaimana dan apa itu budaya positif sehingga kita dapat menjadi seorang pendidik yang berbudaya dan menjadi seorang contoh, juga seorang inspirator bagi peserta didik kita. Sebelumnya kita bersama telah ketahui bahwa Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro, dan beliau terkenal dengan semboyannya ya, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa tutwuli handawan. Nah, pedoman inilah yang harus kita junjung luhur supaya kita dapat membangun karakter peserta didik kita menjadi lebih baik, mengenali diri mereka sendiri di tengah gerusan zaman era globalisasi yang sangat hebatnya. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin breaking dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu nanti bilang yes. Kalau saya bilang tepuk 2, Bapak Ibu bilang oke. Kalau saya bilang tepuk 3, semangat. Kalau saya bilang tepuk 4, konsentrasi. Saya bilang tepuk 5, siap belajar sambil bertepuk. Yes, oke, semangat, konsentrasi, dan sebagainya. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap. Alhamdulillah, keren, luar biasa. Kalau saya tanya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Lunas utangnya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Belum kok Pak. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa.
budaya positif ya oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti kita ketahui bersama, ngarsa sung tulodo itu artinya di depan memberi contoh. Maknanya, kita sebagai guru di depan harus memberikan teladan bagaimana seorang pendidik harus, salah satunya dengan bersikap membudayakan ya, misalnya berangkat pagi. Kemudian elemen budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya izinkan saya untuk share berbentuk materi PDF tentang elemen yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tidak terlalu banyak. Cuma kita bikin keyakinan saya yakin dengan kelas 1. Saya mau bikin keyakinan 100. Murid pusing. Kalau kita bikin keyakinan 100 berarti kelas 1 masih kecil-kecil. Nanti apa? Nangis, ibu guru minati. Masuk gampang. Masa saya suruh bikin keyakinan kelas 100 siapa pun nggak apa. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan ya yang universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan bikin sesuatu yang tidak bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya apa? Di lingkungan SDN dan jual beli lingkungannya adalah sebagian besar adalah petani. Tapi kita membuat sebuah keyakinan kelas, anak-anak kelas 2 harus mampu membuat robot. Enggak sesuai sama anak-anak Jepang ya. Iya. Semua pada kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh gurunya saja dalam kelas itu. Misalnya Bu Guru Minati, guru kelas 1 boleh minta pendapat guru Caci ini jadi kelas 2. Keyakinan kelas buat kelas 1 apa ya? Nah, seperti itu. Ya. Iya, kita saling berkolaborasi. Yang kedua, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena apa? Zaman itu selalu berubah. Tidak mungkin zaman selalu tetap dan tetap. Ya. Jadi kita zaman dulu nggak kenal HP, anak-anak zaman sekarang kenal HP. Itu yang harus kita rubah keyakinannya. Jadi jangan kita larang anak nggak boleh main HP, tapi kita harus berikan pengarahan dan program kebijakan yang lainnya. Anak boleh kenal HP, tapi dia harus bertanggung jawab kalau memiliki sebuah HP. Menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka dalam penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Baik, kita lihat video berikut ini. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dengan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat
dalam menghadapi masalah tersebut. Saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga Ya, itu tadi tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Dan tujuan yang paling tinggi yang harus dicapai oleh kita sebagai seorang pendidik adalah mencapai posisi manajer. Bagaimana kita dapat membuat perilaku anak, menumbuhkan perilaku anak yang misalnya berbuat salah, bisa menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas apabila anak berbuat yang tidak tepat. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinannya, seperti yang pernah saya praktekkan dalam tugas saya sebelumnya, ya, membuat video tentang segitiga restitusi. Kita simak yang telah saya lakukan, merestitusi anak ketika dia berbuat ketidaktepatan mencoret-coret taplak meja dan tembok sekolah.
Siap Mbak Febri? Ya, Mbak Ena dan Mbak Febri sudah tahu kenapa guru panggil ke sini? Tadi guru mendapatkan laporan dari teman kalian bahwa kalian barusan melakukan sebuah tindakan yaitu mencoret-coret lapak meja dan tembok di kelas. Nah, ini nampaknya jadi bagus sekali ini, indah sekali ya. Tintanya dibuka warna kuning. Ya, kemudian kalian juga menuliskan di sini ada kata-kata yang tulisannya yang mempersoalkan, tetapi di sini menurut kalian ya, itu juga benar seperti yang kalian tindakan saat tidak ada khusyuk, tidak ada pelajaran, karena kita suka ngumpul gitu ya, iseng-iseng ya. Nah seperti itu. Tapi apakah tindakan seperti itu benar bisa dilakukan oleh kita boleh? Kenapa tidak boleh? Karena tidak belajar di sekolahan bukan boleh. Kita hanya diberi amanah, ya kan? Kita amanah, diberi pinjaman, tapi kita harus merawat karena ini bukan barang milik. Ya. Nah, itu boleh tanya, kenapa sih saat itu kemarin Mbak Lena dan Mbak Febri kok tiba-tiba punya ide yang cuma tahu mencoret-coret lapak meja dan mencoret-coret tembok? Saya punya ide untuk mencoret-coret meja. Saya teringat dengan Bapak yang sudah pergi. Saya itu berpikiran kalau coret-coret begini. Nah, juga itu serta-merta akan membuat guru Bapak memiliki di sini, bisa? Nah, jadi keyakinan kelas mana yang sudah kamu jalankan? Apakah ketertiban, keindahan, kenyamanan sekolah ini akan terjaga, akan menjadi lebih baik lagi ketika kamu menjalankan itu? Tidak. Seharusnya tindakan apa yang kamu lakukan? Ketika kamu sedang merindukan seseorang, ketika kamu sedang betul tidak ada kerjaan, dan apa yang harus kita lakukan supaya tetap nyaman, supaya tetap indah. Kayak bermain selesai semuanya indah. Apa yang harus kita lakukan? Ini merawat, kemudian membersihkannya. Lalu solusi apa nih? Karena kelas kita sudah tercoret-coret, kemudian laptopnya sudah tidak indah lagi. Dan solusinya bagaimana? Mbak Febri dengan Mbak Lena. Terus Mbak Febri sama sih. Tapi kalau sekiranya ini cuci tidak bisa hilang, apa yang akan kamu bersedia memberikan lapak baru untuk SD ini? Ya, sekian. Oke, ini berarti bersedia kamu buat dulu, kamu pergi. Oke, terima kasih. Silakan boleh dikomentarin. Moments later. Waalaikumsalam. Oke, terus jadi baru. Ya, terima kasih. Jadi untuk kalian tadi, apakah tindakan seperti ini akan dilakukan oleh ya, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa mulai sama sekali lagi latihan bersama materi, orang lain, berkawan, apa yang mempunyai orang lain. Itu ya. Terima kasih Mbak. Thank you.
bersemangat ya. Yakinlah tidak ada hambatan tanpa solusi. Jadi semua persoalan itu pasti ada solusinya. Solusinya ketika kita ingin menerapkan budaya positif di kelas kita adalah menyamakan pandangan atau persepsi sebelum melaksanakan praktek budaya positif di sekolah. Seorang pendidik, kita wajib mengarahkan siswanya secara humanis. Ya, pendidik harus mengarahkan, bukan memaksa. Jadi kita membahas sesi tanya jawab ya. Barangkali di antara Bapak dan Ibu guru ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi disebutkan oleh Ibu Wita bahwa ada dua motivasi yang kita kenal, tapi belum dijelaskan bagaimana atau apa definisi dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan kalau boleh, bagaimanakah implementasinya Bu Wita untuk berbagi dengan kita memotivasi itu, cara memotivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik biar. Terima kasih Bu Daryati atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Bagaimana cara membedakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Seandainya kita ingin mendapatkan piala lomba organ tunggal. Nah, itu menjadi sebuah motivasi. Selama ini saya sebagai seorang guru kesenian belum mampu membawa SDN 02 Karangtengah juara 1 tingkat nasional. Nah, itu boleh menjadi sebuah motivasi yang tinggi oleh Bapak Guru Budi Muragil ya. Bagaimana bisa membawakan seorang siswanya, mengantarkan seorang peserta didiknya agar mampu menjadi juara di tingkat nasional, karena sudah berpengalaman di tingkat kabupaten, berpengalaman di tingkat provinsi. Nah, itulah motivasi yang timbul dari dalam, itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Bedanya dengan motivasi ekstrinsik, itu harus dari luar. X itu kan luar. Bagaimana seorang ibu Ning Tresno yang ingin mendapatkan posisi manajer ya di sekolahnya, tapi dia masih takut, masih malu-malu, aduh gimana ya. Nah, pimpinannya itu perlu memotivasi, ayo Kuning, maju aja, kamu bisa, semangat yang tinggi. Nah, ketika sudah dimotivasi, maka muncullah motivasi intrinsik dari di dalam dirinya. Kuning Tresno itulah jadi perbedaan. Kalau motivasi ekstrinsik dipicu dari luar, kalau motivasi intrinsik, motivasi yang didapatkan oleh diri kita sendiri. Bagaimana langkah-langkah memotivasinya? Kalau langkah-langkah memotivasi diri sendiri adalah untuk melihat ya target-target sekeliling kita ya. Target kita ini resolusi 2023 mau jadi apa? Pengennya dapat apa? Itu ya langkah-langkah untuk memotivasi diri sendiri itu bisa dituliskan di target istilahnya. Nomor 1, jadi guru yang teladan, bukan telatan tapi telaten. Yang kedua, 2023 saya ingin menjadi juara di tingkat nasional lomba Solosong. Yang ketiga, saya ingin menjadi seorang model guru berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian motivasi ekstrinsik langkahnya seperti apa? Kalau motivasi ekstrinsik kita tidak memaksakan orang lain ya, nggak bisa memaksakan orang lain untuk Pak Asari ayo dong motivasi saya biar saya ini menjadi semangat guru penggeraknya nilainya biar bisa 100. Itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan ya kita memotivasi diri kita sendiri. Tapi kita bisa memberikan pertimbangan kepada orang lain, istilahnya apa? Curhat gitu ya. Pak Asari gimana nih? Saya kok takut ujian 21 nggak bisa jaga. Nanti kita belajar bareng. Oke Bu, saya akan memotivasi kamu. Bila perlu kita belajar 24 jam. Sambil orang terang enggak kurus. Oh iya, nggak tidur. Nah seperti itu ya bedanya budaya di semangat diri kita di kemudian hari.
Terima kasih Bu Pita yang telah menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Pita ya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan syukur-syukur harapannya ilmu ini ya bisa dipahami dan lebih pentingnya lagi untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Baik Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Salam bahagia. Terima kasih atas kesediaan Anda menonton. Sampai jumpa.